karena di entok ini spesial Kang, terutama untuk pakan. Kita sebelum ternak itu kita udah ada pakan alternatif. Kalau nggak bisa gratis minimal murah Kang pakannya. Jika ternak entok diawali nafsu itu udah jelas bakal ke ruginya gede Kang, tanpa mempersiapkan pakan lebih dulu Kang. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam Kang. Kumaha damang Ki? Namanya gugah da iya ya teh tas ngaringkuk Kang lah. Sakit Aki sakit? Baru sembuh. Baru sembuh. Iya Kang. Sebulan gak ketemu Aki, agak kurus Ki. Lain kurus dia begang. Iya. Tapi sekarang kumaha? Udah mendingan? Mendingan Kang, rada mendingan. Berarti penonton nih yang melihat liputan pertama liputan bulan lalu pasti beda nih Pangling. Aki agak turun dikit nih badannya nih. Ini sakit kenapa Ki? Sakit apa Ki? Ya mungkin karena cuaca, faktor cuaca, mungkin juga sama kerjaan. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita gangguin dulu Ki, walaupun Aki baru sakit. Enggak, udah agak mendingan Kang. Udah agak mendingan. Iya. Nah gini Ki, kita ngobrol santai Ki. Jarang mungkin orang bahas tentang kerugian di ternak entok. Mungkin dibahasnya keuntungan dan keuntungan. Menurut Aki nih Ki, faktor kerugian di ternak entok itu ada nggak Ki? Ya ada Kang. Oke. Seperti apa? Ya kalau itu orang-orang di luar gitu Kang, jangan terlalu tergiur lah sama keuntungan peternak itu. Kita yang pemula belum tentu itu Kang, belum tentu berhasil kebuka keuntungan gede. Iya. Soalnya naon da faktor kahijina pakan eta kudu pakan alternatif terutama. Itu harus siap sebelum kita ternakan. Berarti dengan kata lain, kalau ternak entok nggak pakai pakan alternatif rugi? Yakin itu rugi. Yakin rugi? Yakin rugi. Soalnya apa? Dedak juga harus dibeli. Kalau entok itu kan istilahnya gemul nyatuna. Jadi amun eta mah khusus kudu ku ieu kunaon ku huut ya pasti dina ukuran entok 20 itu dalam 30 kilo habis. Apalagi kalau ratusan. Seperti Aki ini yang punya bahasa. Tapi kalau dibantu pakan alternatif itu bisa diatasi pakan itu. Ya alhamdulillah ya, ini contoh, ini bukan rekayasa, emang kenyataan Kang. Ini Aki sekarang hampir biasanya 1 minggu, sekarang 10 hari itu sakit 1 kintal belum habis. Dan populasi 200 up ya ini ya? Ya hampir 300-an, sama yang kandang atas ya? Ya 350-an lah. 350 kalau biasa, alhamdulillah. Untuk rekan-rekan yang mau ternak entok, tong nafsu teuing lah. Naon soalna dipersiapkan teh pakan nomor hiji, jangan kabita ku orang nu sukses nu hasilnya sekali panen jutaan, kita yang pemula belum tentu, karena di entok ini spesial Kang, terutama untuk pakan. Kita sebelum ternak itu kita udah ada pakan alternatif ya, seperti kita kan di sini di Purwakarta banyak pakai eceng ya, budidaya ajola ya, minimal lah yang murah Kang pakannya. Kalau nggak bisa gratis minimal murah Kang pakannya. Jika ternak entok diawali nafsu itu udah jelas bakal ke ruginya gede Kang, tanpa mempersiapkan pakan lebih dulu Kang. Kalau pakan mengandalkan pabrik itu Kang, itu jelas akan rugi gitu. Untuk rekan-rekan kita yang ingin memulai ternak entok, sebelum membeli materi entok, sebelum membangun kandang, menurut Aki, apa yang harus dipersiapkan agar ketika berjalan meminimalisir kerugian? Ya eta Kang, kudu disiapkan pakannya seperti eceng ya, limbah sayuran, pokoknya cobalah pakan-pakan alternatif untuk pakan entok Kang. Kalau ternak entok nggak pakai pakan alternatif itu yakin Kang rugi. Setelah pakan udah siap, kita udah punya pakan alternatif, nomor selanjutnya itu perawatan Kang. Amun mere pakan teh entong langsung bruk leos wente akibat ditinggalikeun bisi eta entok anu gering, bisi kumaha, jadi bisa wae bruk leos pan, mana nu nafsu mana nu henteu kan nyatuna bisa dipantau Kang.
Jadi itu tuh pembentuk pemberian pakan itu jangan ditinggalin Kang, harus ditungguin. Tapi aki yang udah ngejalanin ya alhamdulillah ya, entoknya juga sehat, bertelurnya juga bagus lah gitu. Biaya pakan harian itu akan besar Kang kalau nggak pakai pakan alternatif. Itu yang dimaksud kerugian di pakan Kang. Kalau pakannya nggak diperhatikan itu yakin Kang bakal kurus ya, nggak bertelur juga gitu Kang. Nah itu juga yang memicu di kerugian entok Kang. Ngelamun ngurus entok tahunan Kang, amun di tahunan gitu nya, ente bertelur, ente nah atau teu anakan gitu nya, teu ngahasilkeun, eta bakal pirugian Kang. Amun dijual oge da begang teh entok nanya pasti bakal murah dijualna ge. Ya eta nu bakal terjadi nya kitu, ngalamun urang ngurusna asal-asalan nya bakal pirugianna nya kitu. Banyak sekali penonton baru yang baru menemukan liputan Kang Aneka, nggak ada salahnya. Dan Kang Aneka nggak bosan menanyakan menu pakan, cara pembuatan pakan di kandang Aki ini. Menunya hari ini ada apa Ki? Ya biasa Kang, eta naon teh eceng gondok, terus keong. Keong teh pan kudu lah saminggu arek-arek 2-3 kali mah kudu aya wae Kang. Soalna naon? Da aki pan ayeuna teu make konsentrat nya digunakeun aja teh ayeuna keong. Saminggu aya 2-3 kali kumaha meunangna. Kabeneran Kang ayeuna ka dieu aki pas ngagiling naon teh ngalah keong gitu. Jadi ayeuna ke keong di tukang mah pan akang teu naon teh ada teh teu ngaliput ngagiling keong, ayeuna ngagiling aki kabeneran. Cara pembuatannya Ki seperti apa? Dijelaskan monggo. Nya eceng di naon teh di chopper tepikeun ka lemes lemut tuluy burah huut ya digalo-galo Kang. Geus digalo kabeh huut jeung eceng kakarakur eta naon teh lah sanggeus eta naon teh eceng gondok jeung huut diaduk rata cakarak kaki ngagiling keong. Tah keong eta kudu wajib teh da eta kan aki aya mesinna. Jadi jeung cangkangna Kang, eta kan cangkangna nu alus mah. Tah eta cangkang keong itu banyak kandungan mineral Kang. Alus kana nogna jadi kumaha nya mun katincakan oge henteu peupeus gitu. Setelah keong digiling dicampurkan ke pakan sama dedak itu sama eceng udah teraduk rata baru dikasihkan. Lanjut cek kandang DOE. Untuk jumlah populasi DOE per bulan ini nih ada berapa Ki? Untuk DOE itu total semua itu ada 280 ekor. Yang 200 itu apa namanya lokal super, yang 80-nya itu jumbo. Untuk pakannya ini menggunakan pakan apa Ki? Ya kalau untuk DOE itu pakai pur Kang. Itu untuk DOE yang di bawah umur 1 bulan itu Kang, itu wajib pakai pur. Terkecuali kalau udah lebih dari 1 bulan baru diperkenalkan sama pakan alternatif Kang. Itu jangan kebanyakan pakan alternatifnya Kang, yang di atas usia 1 bulan itu jangan terlalu banyak dulu. Nanti kalau udah segut lah gitunya makana, nah kakarak dibanyakin dan masih tetap ditambahkan pur Kang. Itu untuk pemberian pakan yang di atas usia 1 bulan itu 3 kali sehari, itu pagi, siang ya sama sore. Beda sama yang indukan. Kalau indukan itu cukup 2 kali sehari, pagi sama sore. Terima kasih atas waktunya Aki. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang Kang Aneka masih simpan. Berikut ada pertanyaan dari penonton ini, kapan tolong Kang sepilkan pembuatan pelet. Ini udah liputan kedua setelah ada pertanyaan itu, kita masih belum ada kegiatan pembuatan pelet berbahan baku ajola. Nah kita tanyakan ke Aki, kira-kira kapan Ki ada waktu untuk mempraktekkan pembuatan ajola dijadikan pelet Ki? Ya ayo Kang, nanti bulan depan Aki siap akang ka dieu deui lah urang nyieun pelet pelet dari bahan dari ajola. Siap, alhamdulillah, mudah-mudahan nih kita ada berkesempatan, ada sehat, umur panjang. Nah, sekali lagi Aki hatur nuhun atas waktuna. Mudah-mudahan apa yang Aki luangkan dari
waktu, tenaga, ilmu, dan pikiran. Ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita di luar sana yang ingin memulai usaha ternak entok orientasi pakan murah, pakan alternatif. Poin hari ini, jangan bernafsu memulai ternak entok tanpa mempersiapkan bahan pakannya terlebih dahulu. Itu yang kalau Kang Aneka boleh simpulkan dari obrolan ini. Mudah-mudahan apa yang Aki luangkan dari tenaga, waktu, ilmu, dan pikiran ini menjadi amal jariah kebaikan buat Aki sekeluarga dan berikutnya pimpinannya juga. Amin ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang.